Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita belajar tentang tema 7 subtema 3 pembelajaran 5. Mengisi kemerdekaan dapat kita lakukan dengan berbagai hal yang positif. Mengisi waktu dengan berlatih dan mengasah kreativitas dan keterampilan adalah salah satunya. Keterampilan yang didukung dengan kreativitas akan mampu menghasilkan karya atau produk-produk yang berkualitas, indah, dan berguna. Ayo mengamati. Halaman 191. Masih ingatkah kamu apa itu undangan setengah resmi? Ingatlah kembali dan tuliskanlah di tempat yang tersedia di bawah ini. Undangan setengah resmi adalah undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan, seperti undangan ulang tahun dan undangan perayaan kelahiran. Tentunya kamu juga masih ingat arti dan ciri seni lukis daerah itu. Tuliskanlah di tempat yang tersedia di bawah ini. Seni lukis adalah seni menggambarkan objek-objek berupa pemandangan alam, tumbuhan, binatang, manusia, benda di alam, untuk menimbulkan perasaan keindahan. Seni lukis daerah mengandung nilai-nilai budaya yang berkembang di suatu daerah. Kedua keterampilan ini, yakni keterampilan menulis surat undangan dan keterampilan melukis, jika dipadukan, akan menjadi sebuah karya yang indah dan menarik. Untuk memadukan kedua keterampilan ini, dibutuhkan kreativitas dan ketekunan yang baik. Amati contoh berikut ini. Undangan pada gambar ini ditujukan kepada siswa-siswi SD Nusantara untuk acara pentas seni kreasi anak bangsa. Acara dilaksanakan pada tanggal 1 November tahun 2016, di Aula SD Nusantara, pukul 8 pagi sampai selesai. Pernahkah kamu mengalami peristiwa berikut ini? Pada saat meminum air es, kamu akan menjumpai adanya titik-titik air di dinding tempat air es tersebut. Tahukah kamu bahwa titik-titik air tersebut terjadi karena adanya peristiwa pengembunan udara yang berada di sekitar tempat es tersebut? Udara mengalami peristiwa pengembunan karena udara di sekeliling gelas atau plastik melepaskan kalor atau panas kepada es di dalam wadahnya. Hal tersebut karena suhu udara di luar gelas atau plastik lebih besar atau tinggi dibandingkan dengan suhu es dalam gelas atau plastik. Ayo mencoba. Halaman 194. Percobaan 1. Mengamati perubahan wujud benda. Alat dan bahan. 1. Es batu. 2. Gelas kaca. Cara kerja. 1. Siapkan alat dan bahan. 2. Masukkan es batu ke dalam gelas. Pengamatan. Amatilah perubahan yang terjadi pada es batu tersebut selama percobaan berlangsung dan catatlah dari waktu ke waktu. Hasil pengamatannya adalah, pada waktu 1 menit, dinding gelas mulai mendingin. Waktu 5 menit, dinding gelas semakin menjadi dingin. Waktu 10 menit, es mulai mencair dan dinding gelas semakin dingin. Waktu 15 menit, mulai terbentuk titik-titik air di dinding gelas yang luar. Waktu 20 menit, titik-titik air di dinding luar semakin banyak. Dan, di waktu 25 menit, dinding bagian luar gelas menjadi basah. Kesimpulannya adalah, percobaan membuktikan terjadinya peristiwa pengembunan. Pengembunan terjadi karena suhu pada benda dalam hal ini gelas, lebih dingin dibandingkan dengan suhu udara sekitar, sehingga udara sekitar yang mengandung uap air mengembun. Uap air berubah menjadi cairan yang menempel pada sisi luar gelas. Kali ini kita belajar tema 7, subtema 3, pembelajaran 6. Sikap kepahlawanan dan patriotisme tidak hanya dibutuhkan dalam meraih cita-cita kemerdekaan bangsa, namun juga dibutuhkan dalam mengisi kemerdekaan. Berbagai peristiwa dari masa penjajahan, pergerakan dan kebangkitan nasional, proklamasi kemerdekaan, dan usaha mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara telah melahirkan banyak pejuang dan pahlawan bagi bangsa kita. Jasa mereka begitu besar. Kita pun harus bisa menghargainya. Bagaimana caranya? Bacalah bacaan berikut dengan saksama. Ayo membaca. Halaman 197. Menghargai jasa para pahlawan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai jasa para pahlawan. Pepatah itu mengingatkan kita untuk selalu menghargai jasa para pahlawan. Para pahlawan telah berjuang dengan mengorbankan harta, benda, jiwa, bahkan nyawanya untuk meraih kemerdekaan seperti yang sekarang ini kita nikmati. Berkat pengorbanan dan pengabdiannya,
bangsa kita bisa terlepas dari penjajahan dan menjadi negara yang merdeka, bebas, dan berdaulat. Kini kamu sebagai putra-putri penerus bangsa mempunyai tugas untuk meneruskan cita-cita para pahlawan. Kamu berkewajiban melanjutkan perjuangan pahlawan sebagai pahlawan pembangunan mewujudkan bangsa Indonesia yang sejahtera, aman, damai, tertib, tenteram, dan bahagia. Dengan demikian, kamu telah turut menghargai jasa para pahlawan. Untuk menjadi pahlawan pembangunan, kamu dapat menerapkan nilai-nilai kepahlawanan yang telah ditunjukkan mereka. Berikut nilai-nilai kepahlawanan yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-harimu. 1. Rela berkorban. Sikap rela berkorban adalah sikap yang lebih mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Sikap rela berkorban dapat dibiasakan di lingkungan rumah, keluarga, dan masyarakat. Kita harus peduli kepada orang lain. 2. Berjiwa besar. Berjiwa besar adalah sikap yang mau menerima segala yang terjadi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Berjiwa besar dapat diwujudkan dengan mau menerima kekalahan dengan ikhlas, meminta maaf dan memberi maaf. Ayo berlatih, halaman 197. Pahamilah bacaan di atas. Kemudian, tuliskan cara menghargai jasa para pahlawan bangsa. Berikut ini beberapa contoh cara menghargai jasa pahlawan. 1. Mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. 2. Saling menghargai dan menghormati. 3. Memiliki semangat cinta tanah air yang tinggi. 4. Tekun belajar dan giat berusaha. 5. Memperingati setiap hari peringatan nasional. 6. Melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 7. Menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sekitarnya. 8. Mencintai dan bangga menggunakan produk negeri sendiri. Selanjutnya, ayo berlatih di halaman 198. Ayo belajar dari masalah. 1. Bel tanda masuk berbunyi. Semua siswa masuk kelas. Ketika akan masuk kelas, tidak sengaja Bambang menginjak kaki Heru. Bambang minta maaf kepada Heru. Tetapi, Heru justru memarahi Bambang. Heru menganggap Bambang sengaja menginjak kakinya. Persoalan sepele tersebut menjadi besar. Jika kamu menjadi Heru, tindakan apakah yang akan kamu lakukan kepada Bambang? Aku akan memaafkan Bambang, karena ia tidak sengaja melakukan hal itu. Jika kamu menjadi Bambang, tindakan apakah yang akan kamu lakukan kepada Heru? Aku tetap meminta maaf pada Heru sambil menjelaskan kejadian sebenarnya. 2. Di kelasmu sering diadakan ulangan harian. Pernahkah kamu mendapat nilai yang kamu harapkan dan nilai yang tidak kamu harapkan? Bagaimana sikapmu ketika mendapat nilai yang kamu harapkan? Aku harus bersyukur. Nilai yang kuperoleh saat ini aku jadikan penyemangat agar lebih giat belajar. Bagaimana sikapmu ketika mendapat nilai yang tidak kamu harapkan? Aku harus lebih giat lagi dalam belajar agar pada ulangan berikutnya kuperoleh nilai yang lebih baik. 3. Di kelasmu akan diadakan ulangan. Kamu ingin mendapat nilai bagus. Karena itu, kamu pun belajar dengan tekun. Bagaimana sikapmu saat menghadapi ulangan? Apa alasannya? Aku harus belajar dengan tekun agar nilai yang kuperoleh bisa sesuai dengan harapan. Jika ada temanmu yang meminta jawabanmu, apakah kamu rela memberikannya? Mengapa demikian? Tidak. Aku harus menolaknya karena ketika ulangan tidak boleh dilakukan dengan bekerja sama. 4. Setiap berangkat ke sekolah, Andi dan Agus selalu bersama-sama. Mereka berjalan kaki. Saat berjalan kaki, tiba-tiba seorang nenek jatuh persis di hadapan mereka. Agus dan Andi terus berjalan karena takut terlambat masuk sekolah. Padahal, nenek itu membutuhkan pertolongan mereka untuk bisa berdiri.
Apakah sikap Andi dan Agus mencerminkan sikap rela berkorban? Mengapa? Sikap yang ditunjukkan Andi dan Agus belum menunjukkan sikap rela berkorban karena tidak mau menolong seorang nenek yang membutuhkan pertolongan. Jika kamu menjadi Agus atau Andi, tindakan apa yang akan kamu lakukan? Aku harus menolong nenek itu. Jika karena hal itu aku terlambat, aku bisa menjelaskan kepada guru penyebab sebenarnya. 5. Saat Pak Guru sedang menjelaskan di depan kelas, ada dua orang temanmu yang berbicara sendiri. Mereka tidak memperhatikan penjelasan Pak Guru. Bagaimana sikapmu terhadap dua temanmu itu? Mengapa demikian? Aku harus menegur keduanya dengan baik, karena mereka tidak menghargai guru dan bisa mengganggu teman lain yang serius mendengarkan. Bagaimana sikap yang seharusnya dilakukan oleh kedua temanmu saat Pak Guru sedang mengajar? Mengapa demikian? Sebaiknya mereka mendengarkan penjelasan Pak Guru. Karena dengan begitu mereka telah menghargai Pak Guru dan memperoleh ilmunya. Sikap cinta tanah air dapat diwujudkan dengan berbagai cara, salah satunya mengembangkan dan melestarikan budaya bangsa. Unsur budaya bangsa yang dapat kamu lakukan dan kamu kembangkan adalah seni lukis daerah. Sebagai contoh, amatilah gambar-gambar berikut.